Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Faridatul Hasanah, Ali Wafa, Husni Mubarak, dan Nunuk Parwati. Di sini kami akan menjelaskan tentang tema pada kesempatan kali ini, yaitu keuntungan dan resiko berinvestasi di pasar modal syariah. Baik, untuk mengefisiensi waktu, untuk subbab yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ali Wafa, yaitu tentang keuntungan investasi di pasar modal syariah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan manfaat atau keuntungan berinvestasi di pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pengertian investasi. Pengertian investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investasi yang berarti menanam. Jadi dapat diartikan bahwasanya investasi adalah menanamkan modal yang kita miliki, baik itu berupa uang atau barang pada suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, menurut IAI Kamarudin 2004 juga mendefinisikan bahwasanya investasi itu sebagai penempatan uang atau dana dengan harapan memperoleh sebuah keuntungan tambahan atas uang atau dana yang telah ditanamkan. Jadi dapat kita didefinisikan bahwa investasi adalah menanamkan modal yang kita miliki saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, yang dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha atau proyek yang telah kita jalani selama ini. Yang kedua yaitu adalah jenis investasi. Secara umum, investasi berdasarkan aset dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada saat finansial dan investasi pada aset real. Investasi pada aset keuangan dilakukan di pasar uang dalam bentuk sertifikat deposito, surat berharga di pasar uang seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Sedangkan investasi aset real dapat dilakukan dengan membeli aset produktif, buka tambang, perkebunan, dan lain-lain. B. Investasi berdasarkan pengaruhnya, yaitu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu investasi otonom atau standalone, adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang bersifat spekulatif, misalnya seperti pembelian surat berharga. Yang kedua, investment adalah investasi yang dipengaruhi oleh peningkatan permintaan barang dan jasa dan peningkatan pendapatan, misalnya seperti pendapatan terasutu. Yang selanjutnya adalah C. Investasi berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu investasi portofolio dan juga investasi langsung. 3. Memahami pasar modal. Pasar modal atau capital market secara teoritis diartikan sebagai perdagangan instrumen keuangan atau surat berharga jangka panjang, baik berupa modal sendiri maupun utang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Jika kita berbicara tentang pasar modal, tentunya kita sudah dapat mendefinisikan bahwasannya pasar modal itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan sebuah transaksi. Pasar modal dalam ruang lingkup syariah adalah pasar modal di mana transaksi jual beli dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dengan menerapkan prinsip syariah yang melarang setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dalam melakukan kegiatan transaksi yang harus memenuhi kriteria halal. Ada beberapa manfaat dari pasar modal syariah, antara lain yang pertama yaitu pasar modal memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan peluang bagi perusahaan untuk dapat memanfaatkan dana langsung dari masyarakat. Yang kedua, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Yang ketiga yaitu menyediakan fasilitas investasi bagi investor. Yang keempat, menciptakan pekerjaan dengan profesi yang baik dan menarik. Selanjutnya yaitu memberikan kesempatan untuk memiliki perusahaan yang sehat dan memiliki prospek. Para ekonom telah mengakui keunggulan ekonomi Islam di Indonesia. Mereka berpendapat bahwasanya Islam telah berhasil menyatukan etika dan ekonomi yang sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis yang hanya mengutamakan dan mengunggulkan sistem sosialnya. Ekonomi Islam juga mengatur hubungan yang kuat antara akidah dan akhlak. Keuntungan berinvestasi di pasar modal syariah. Banyak diantaranya kita dapat menghindari dan menghindari perilaku riba, di mana riba sudah mendarah daging negara-negara karena tidak ada undang-undang yang tegas.
yang dapat menghalangi pelaku riba untuk melakukannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pasar modal ini dapat membantu seluruh nasabah, investor dan lainnya, karena di pasar modal syariah ini berlaku sistem bagi hasil yang bisa menguntungkan keduanya. Karena sebelum kita sepakati, kita diberikan kesepakatan terlebih dahulu tentang keuntungan yang akan didapat nantinya. Keuntungan berinvestasi di pasar modal syariah yang kedua yaitu adalah lebih pasti. Dalam arti pasar modal syariah itu pasti karena mengikuti syariat Islam yang dapat membuat kita meragukan ketidakpastian dan ketidakpastian dalam bertransaksi. Karena pasar modal syariah tidak horor dan juga pasar modal syariah itu diperkuat oleh payung hukum yang terdiri dari 9 peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga terkait pasar modal syariah Undang-Undang Suku Negara SBSN dan 21 Hukum tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi pasar modal syariah ini sudah pasti aman untuk dijadikan sebagai tempat penanaman modal yang kita miliki dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan syariat Islam. Baik, untuk selanjutnya yaitu subbab tentang resiko berinvestasi di pasar modal syariah yang akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Saudari Faridatul Hasanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait resiko investasi di pasar modal syariah. Resiko investasi di pasar modal syariah pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga. Risiko-risiko yang mungkin dapat dihadapi investor tersebut antara lain. Yang pertama, risiko daya beli. Investor mengharapkan memperoleh pendapatan atau capital gain dalam waktu yang tidak lama. Akan tetapi, apabila investasi tersebut memerlukan waktu 10 tahun untuk mencapai 60% keuntungan, sementara tingkat inflasi selama jangka waktu tersebut telah naik melebihi 100%, maka investor jelas akan menerima keuntungan yang daya belinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh semula. Oleh karena itu, risiko daya beli ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua yaitu risiko bisnis. Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan. Yang ketiga, risiko tingkat bunga. Risiko naiknya tingkat bunga misalnya jelas akan menurunkan harga-harga di pasar modal. Oleh karena itu, investor di pasar modal syariah harus memposisikan dirinya sebagai rekan bagi perusahaan yang siap berbagi laba dan rugi. Yang keempat, risiko pasar. Apabila pasar bergairah atau bullish, umumnya hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar lesu, saham-saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan harga-harga surat berharga anjlok atau terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba perusahaan. Yang kelima, risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk subbab selanjutnya yaitu tentang manajemen resiko berinvestasi di pasar modal syariah, yang mana akan dijelaskan oleh pemateri ketiga yaitu Saudari Nunuk Parwati. Manajemen resiko investasi di pasar modal syariah 1. Manajemen resiko merupakan suatu pembuat keputusan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan dengan penerapan baik di tingkat aktivitas individual dan dalam bidang fungsional. Sehingga manajemen resiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan
modular value memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Penerapan manajemen antara lain: 1. Penerapan manajemen risiko secara umum. 2. Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko yang mencakup 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Yang ketiga adalah penilaian risiko. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.